Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah join bersama kita, para milenial. Milenial yang punya mimpi besar, milenial yang punya angan-angan tinggi dan ingin membangun pertanian dalam sektor agriculture, berwirausaha. Sebelum memulai pada acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Graha Abadi Pasiaman, Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang juga menjadi founder Sedekah Berbagi Indonesia. Nah, salah satunya ada di background kita, logo lembaga kita, dan sebelum masuk ke kegiatan yang pertama, tentu saya ingin menyapa ada Bunda Yustika Baharsa. Beliau adalah mantan Menteri Sosial juga. Terima kasih Bunda telah bergabung di tengah-tengah kita. Ada beberapa senior-senior, ada Pak Sae dari Puslitbang pun, wah, luar biasa ini. Terima kasih Pak Sae, teman-teman yang lain, dan jangan lupa buat Bapak Ibu, teman-teman dan rekan-rekan milenial untuk bergabung di dalam Zoom. Jangan lupa untuk mengisi pendaftaran. Pendaftarannya ada di kolom chat dan yang tertulis di room chat. Bila sudah mendaftar, silakan Ibu Bapak mengklik link untuk mendapatkan sertifikat. Jadi nanti langsung automatically Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan sertifikatnya tanpa menunggu harus sehari atau seminggu. Jadi Bapak Ibu ikuti arahan yang ada di kolom chat dari teman-teman Sari Agri. Jadi nanti langsung diklik, mendaftar, langsung mendapatkan sertifikat. Saya kira untuk langsung kepada acara utama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Robbi sholli sodri wa yasirli amri wa ludata milisani yauqau qauli. Yang pertama dan yang paling utama, tentu puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat amal, sehingga kita bisa bergabung mengikuti kegiatan ini. Selawat, beriring salam tak lupa kita aturkan juga kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak CEO PT Polowijo Gosari Indonesia, Bapak Dedi Harnoko Sucahyo, yang juga nanti akan menyampaikan keynote speech kepada rekan-rekan semua, memberikan sharing session, memberikan success story. Nah, ini yang kita perlu, anak-anak muda, bagaimana kemudian kita harus mencari mentor yang tepat untuk menggenggam mimpi kita, untuk merawat mimpi kita. Dan yang terhormat juga ada Bapak Adi Widiharto, ini pakar kita, pakar pertanian. Salah satu senior yang konsen sekali mewakafkan diri, waktu, dan tenaga serta pikiran dalam sektor pertanian. Dan saya sendiri sebagai moderator bagian dari teman-teman semua. Yang terhormat, saya sapa izin Bunda Yustika Baharsa, luar biasa. Saya tahu betul kesibukan beliau, di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau memberikan sebuah hal yang sangat positif, mau berbagi dengan kita, mau kemudian ikut dalam kegiatan ini yang kita tahu kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Ada Pak Sae juga, ada beberapa senior juga yang hadir mendampingi kita semua. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan bahwa para senior kita juga mau melihat anak-anak muda, mau melihat junior-juniornya terjun ke dalam dunia pertanian yang serius. Tidak memperpanjang acara sore hari ini karena di daerah timur juga sudah mulai masuk daerah pukul 6, pukul 5. Saya menginginkan kita langsung saja kita sambut salah satu putra terbaik bangsa, Bapak Dedi Harnoko Sucahyo, CEO PT Polowijo Gosari, untuk bisa memberikan sebuah success story, cerita singkat dari beliau yang tentu membakar semangat teman-teman. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti acara ini dengan hikmat, dengan baik, untuk bisa mendapatkan hal yang positif. Kepada Pak CEO, Pak Dedi, Pak Koko, panggilan akrab kita, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk sahabat-sahabatku milenial, saudara-saudaraku milenial yang ada di webinar ini. Kita bersyukur, alhamdulillah kasus COVID sudah sangat turun, sangat drastis khususnya di ibu kota. Kita harus bersyukuri.
Itu adalah karunia yang kita harus syukuri terus-menerus. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan dan tidak ada lagi kasus-kasus yang besar di negara ini. Insya Allah ya, amin ya. Semangat terus. Salam sehat. Saudara-saudara, teman-teman sekalian milenial, kalau milenial itu usianya kira-kira di bawah 40, saya ini usianya 42 tahun. Jadi saya ini masih tergolong milenial ya. Jadi bisa panggil saya bro, bisa panggil saya apapun karena saya memang masih kategori milenial lah. Ya, jadi jangan patah semangat. Menjadi milenial ini adalah menjadi masa depan daripada pembangunan negara ini. Kita semua ini menjadi kunci perubahan di negeri ini. Itu yang harus dicamkan oleh para milenial. Jadi kita ini adalah harapan dari bangsa ini. Milenialku yang tercinta, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bertani itu adalah pekerjaan yang mulia. Bertani itu atau petani itu pekerjaan yang paling mulia. Karena dari bertani itulah yang menjadi manfaat untuk semua manusia di dunia. Jadi pekerjaan petani itu bukan pekerjaan yang rendah, apalagi pekerjaan yang hina. Sama sekali tidak. Bertani itu sangat mulia dan menjadi sumber kehidupan. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa petani. Tidak ada negara yang bisa maju tanpa petani. Jadi petani itu betul-betul punya peran penting dalam negara ini, dalam sebuah kehidupan. Hari ini topiknya adalah bagaimana kita bisa bertani secara cerdas, bagaimana kita bisa bertani secara baik, yang menguntungkan, yang bisa mengalahkan semua bisnis yang ada mungkin di negeri ini ya. Kalau kita lihat semangat milenial itu banyak yang mungkin ingin instan ya, ingin semuanya cepat. Itu sangat setuju. Kita tidak boleh berlama-lama. Jadi yang namanya bisnis memang harus cepat. Harus cepat berhasil, harus cepat menguntungkan. Nah, tapi tentu tidak mungkin semua itu bisa dicapai tanpa proses ya. Tidak mungkin. Dalam hal pertanian, ya, cara singkat juga hari ini banyak sekali. Anda tidak perlu punya lahan, Anda sudah bisa jadi petani. Anda tidak perlu punya toko, Anda juga bisa jadi petani. Jadi saya kira cara singkat sesuai harapan milenial ada di pertanian. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saya mungkin sedikit saya perkenalkan, saya ini adalah generasi kedua dari satu perusahaan yang bernama Polowijo Gosari. Polowijo Gosari itu asalnya dari Gresik. Polowijo itu diambil dari kata-kata palawija. Karena orang Jawa, maka menyebutnya Polowijo. Orang tua, basicnya petani. Tapi dia ingin membuktikan. Dia memulai pada tahun 60-an ya, di usia 17 tahun. Dia ingin membuktikan kepada semua pemain industri bahwa petani itu bukan sembarang usaha. Dan terbukti. Sejak tahun 70-an usahanya melejit ya, dan alhamdulillah justru menjadi industri pertanian pertama di Indonesia. Kita merupakan perusahaan penyedia pupuk ya, yang pertama di Indonesia swasta. Nah, ini benar-benar menjadi semangat ya untuk kita bahwa dunia pertanian itu luas. Bisa di hulunya, bisa di hilirnya, bahkan hulu sampai hilir. Hari ini sangat terbuka. Saya kira potensi ini jangan sampai dilewatkan. Apalagi di masa pandemi. Pandemi ini adalah opportunity yang luar biasa. Jadi saya kira potensi pertanian, potensi bisnis pertanian sangat besar sekali. Apalagi di masa pandemi. Semua negara berpikir bagaimana bisa mandiri menghasilkan pertanian. Saya kira itu menjadi landasan kita untuk maju ke depan untuk para milenial ini, bagaimana mengolah dunia pertanian ini menjadi dunia bisnis yang sangat menarik. Yang kita hadapi hari ini adalah kita kekurangan petani justru ya.
masih banyak sekali lahan-lahan pertanian yang belum tergarap. Maka kami juga memfasilitasi petani-petani untuk berbicara dengan pemerintah, ya, bagaimana membangun kemandirian pangan di negeri ini. Nah, kalau kita bicara dari luasan lahan, ya, itu sangat luas sekali yang belum tergarap, ya, di dunia pertanian. Petani kita rata-rata mungkin usianya di atas milenial. Dari 33 juta petani di negeri ini yang terdata, ya, itu kira-kira baru 20-30% yang milenial. Itu pun dari 20-30% masih minoritasnya juga yang punya sukses story. Nah, ini adalah tantangan dari kita semua, bagaimana kita semua bisa memberikan sukses story di dunia pertanian. Karena kita melihat banyak sekali sukses story yang dihasilkan dari dunia bisnis yang lain, dunia perdagangan yang lain. Tapi di dunia pertanian masih kecil sekali. Jadi potensi Anda sangat besar untuk menjadikan Anda menjadi petani yang sukses, petani yang bisa menceritakan kesuksesan Anda, masih terbuka luas. Dan Indonesia sangat membutuhkan petani milenial, petani yang memang punya pemahaman teknologi. Ya, saya asumsikan bahwa milenial itu sangat dekat dengan teknologi, maka sangat urgent untuk kita menjalankan smart farming. Karena bertani itu hari ini sudah bukan seperti dulu, kita harus mencangkul, ya, kita harus pakai topi, ya, topi petani dan lain sebagainya, itu sudah mungkin bicara 30-40 tahun yang lalu. Tapi hari ini teknologi bersebaran di mana-mana dan teknologinya tidak mahal, teknologi murah. Kami juga di Polowijo juga sedang mengembangkan bagaimana bisa menjadi smart farming. Ya. Kita juga mendevelop beberapa teknologi, ya, mulai dari sarana produksi pertaniannya sampai dengan processing dan hilirisasi daripada pertanian. Kita ingin berpartisipasi dalam proses kehidupan pertanian di Indonesia. Mudah-mudahan kami juga bisa ikut membantu, mendampingi, memfasilitasi apa yang menjadi kesulitan saudara-saudaraku sekalian. Sekali lagi, bertani itu adalah pekerjaan yang mulia dan menguntungkan. Menguntungkan, ya. Jadi jangan berpikir petani itu merugikan, petani itu menguntungkan. Kalau dulu petani itu bicaranya hanya satu sisi, dia hanya bicara bagaimana mengolah lahannya, tapi sekarang petani milenial bisa bicara hulu sampai hilir, bagaimana mengolahnya, bagaimana mempackagingnya, bagaimana kemudian menjualnya. Jadi benar-benar sudah A to Z, ya, dari hulu sampai hilir. Bahkan sekarang sudah format-format lapak dan lain sebagainya sudah banyak sekali bertebaran. Saya kira tidak sulit lah untuk masuk ke dunia pertanian, dan modalnya tidak harus besar. Modalnya adalah kemauan, modalnya adalah tekad bahwa mindset pertanian itu adalah usaha yang menguntungkan. Mindset kita itu adalah jalan hidup kita. Kalau mindset kita bilang ini jelek, pasti akan jelek. Kalau mindset kita bilang ini bagus, pasti akan bagus. Saya yakini itu dan saya membuktikan itu. Jadi semua tergantung diri kita. Apakah kita mau, apakah kita tidak mau. Orang lain bisa bicara A, bisa bicara B, tapi yang bisa bicara tentang kita, diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang lebih mengerti diri kita dibanding kita sendiri. Posisi kita hari ini, apapun posisi kita, apapun yang kita kerjakan hari ini, itu bukan masa depan kita. Hari ini adalah perencanaan kita. Masa depan kita adalah mindset kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan berpikir Anda hari ini menjadi apa, hari ini baru apa, hari ini belum apa. Itu sampah yang harus dibuang. Karena hari ini itu bukan masa depan Anda. Masa depan Anda adalah apa yang akan saya lakukan, besok saya akan bagaimana, itu masa depan Anda. Dan dunia pertanian luar biasa menariknya. Kami siap mendampingi Anda semua, kami siap membantu Anda semua. Ya, apapun yang Anda butuhkan, konsultasi dan lain sebagainya, kami siap. Kami sekeluarga besar Polowijo Gosari ini
ingin menumbuhkan petani-petani milenial seperti Anda semua, dan Anda kemudian nanti bisa bercerita sukses story ke anak-anak Anda, ke cucu-cucu Anda. Kalau kita lihat ya, banyak petani yang selalu bicara, saya kerja bertani untuk anak saya, kemudian nanti supaya anak saya jadi insinyur, supaya anak saya tidak seperti saya. Nah, ketika mindset ini terus bergulir, habislah kita. Kita tidak punya lagi petani, tidak punya penggarap. Ya. Pemerintah saat ini membuka lahan di mana-mana, tapi kekurangan petani. Jadi saya kira mindset-mindset ini, mindset-mindset seperti ini, itu betul-betul harus segera dirubah. Bahwa bisnis pertanian itu bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga bisa turun-temurun. Ya. Tidak perlu kecil hati Anda tidak punya lahan. Yang penting Anda punya satu pekerjaan yang Anda kerjakan. Lahan tersedia di mana-mana. Pemilik lahan pun juga terbuka. Ya, selama itu menghasilkan. Dan saya kira Anda semua tidak perlu terlalu belajar banyak ya. Sekarang semua bisa di googling, bisa di YouTube ya, bisa di mana-mana. Informasi bertebaran di mana-mana. Kami punya expertise juga yang siap mendampingi Anda ya, dan juga banyak media-media yang luar biasa seperti Sari Agri yang mungkin bisa menjadi tanya jawab dengan mereka dan sumber berita dan lain sebagainya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadi petani menurut saya. Ya, karena semua sudah tersedia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya terus akan memberi semangat kepada semua calon petani, ya, bahkan juga yang sudah menjadi petani, ya, khususnya petani-petani milenial yang saya kira background pendidikannya juga sangat luas. Ya. Kalau kita lihat ya sekarang saya juga kadang-kadang suka sedih ya melihat banyak sarjana-sarjana pertanian justru dia bekerja di bidang usaha yang lain gitu, bukan bidang usaha pertanian gitu. Malah dia bekerja di perusahaan finance misalnya atau perusahaan pertambangan atau apa, padahal dia sekolahnya sekolah pertanian. Jadi sekali lagi semangat ya, apa yang kemudian menjadi tujuan teruskan ya. Dan petani itu bukan profesi yang kecil ya. Petani itu menjadi pengusaha itu sudah harus menjadi mindset kita semua, bahwa kita semua ini menjadi pengusaha pertanian. Seperti saya, ya, saya tidak kecil memandang orang tua saya sebagai petani karena dia juga sudah menorehkan banyak sekali sejarah ya di dalam dunia pertanian dan sampai hari ini eksis. Ya. Kita sudah berusia hampir 50 tahun ya, dan sampai hari ini eksis terus mengembangkan sayap usahanya dan fokus ke dunia pertanian. Terima kasih, saya senang sekali bisa berbicara di teman-teman sekalian dan saya berharap next ya kita bisa tatap muka ya, bisa lebih dekat ya kita bicara. Semangat harus terus ya, mindset Anda adalah masa depan Anda. Hari ini bukan masa depan Anda. Besok itu masa depan Anda. Jadi Anda harus tetap semangat, tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu adalah sifat yang paling rendah dalam manusia. Ketika kita sudah bilang tidak bisa kita bilang. Energi kita itu 50% berkurang. Itu saya buktikan sendiri. Ketika Anda bilang tidak bisa, 50% energi Anda itu berkurang. Padahal ada potensi bisa. Ya. Ini tinggal bagaimana mindset kita mengatur diri kita. Yang tahu kita adalah diri kita. Omongan orang menjadi bahan pertimbangan, tapi decision ada di kita. Semangat, Anda terus maju bersama petani dan betul-betul menjadi sumber kehidupan Indonesia. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini poin yang saya kira saya yang sering ikut seminar saja merasakan ini energi baru. Gitu, energi disampaikan langsung oleh putra bangsa, putra yang menyampaikan ini langsung dari hati saya lihat. Jadi
beliau saya tangkap beberapa poin dari beliau adalah bagaimana ini harus mau dulu. Teman-teman mau dan mampu itu akan menjadi the power of activity. Teman-teman punya aktivitas yang luar biasa ketika teman-teman itu merasa bahwa Anda harus mau. Dan kemudian yang paling penting adalah yang saya tangkap pertanian itu adalah sumber kehidupan. Bayangkan Anda akan memenuhi 273 juta jiwa untuk memenuhi kebutuhannya, betapa mulianya pekerjaan ini. Jadi tidak ada lagi mindset buruk atau lagi mindset penghasilan buruk, pekerjaan kumuh bahwa hari ini kami berjas, kami juga mampu bicara bahwa kami adalah petani. Kebanggaan itu yang harus kita tangkap. Pak Koko luar biasa memberikan insight yang positif dan esok adalah masa depan Anda. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah bilang tidak mau. I know that is not easy. Saya tahu ini nggak mudah, tapi anak-anak muda saya lihat dari partisipan ini, Pak Adi terus bertambah, artinya ini adalah bentuk luar biasa anak-anak muda ini di tengah-tengah kesibukannya masih mau terjun, dan ini adalah salah satu starting yang positif untuk membangun para anak muda. Luar biasa Pak Koko, terima kasih. Kami lanjut ke Bunda Yustika Baharsa. Izin Bunda memberikan sepatah dua patah kata kepada anak-anak muda karena anak-anak muda ini sangat mengagumi Bunda. Izin Bunda, kalau diizinkan paling tidak 5 menit atau kurang dari 5 menit boleh untuk bisa memberikan insight. Bunda Yustika Baharsa adalah mantan Menteri Pertanian. Ini adalah guru kita, mentor kita, Bunda kesayangan kita. Saya setiap Zoom tidak pernah Bunda ini tidak hadir. Selalu hadir terus memantau anak-anaknya. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Izin Bunda dibuka mute-nya. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang mulia kepada Bunda Yustika Baharsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bunda, ini ada hampir dari Sabang hingga Merauke Bunda. Ada anak-anak muda, ada Dava dari Sumut, ada Andi Muzakar dari Sulawesi Selatan, ada Adrian dari Papua Maluku Utara, ada juga Sauki dari Aceh. Insya Allah Bunda, ini dari Sabang hingga Merauke Bunda, anak-anak Bunda. Izin disapa Bunda. Saya senang sekali kalau anak-anak muda ini masih mau bekerja dan semangat di bidang pertanian. Sebab merekalah yang akan nanti membawa pertanian lebih maju lagi. Jadi pertanian itu bukan hal yang bisa disepelekan atau hal yang tidak berguna, tetapi sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Jadi selalu pertanian ini kita terus dorong, kita terus buat semangat para anak-anak muda untuk mau bertani. Dari Sabang sampai Merauke seperti tadi sudah disampaikan. Saya senang sekali bahwa anak-anak muda ini mau terjun di pertanian. Itulah yang menjadi harapan dari bangsa Indonesia ini. Sebab pertanian ini sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Teruskanlah anak-anak muda ini jadi petani-petani yang hebat, membantu, menjadikan Indonesia bangga dan menjadi pertanian lebih maju lagi. Semangat. Terima kasih. Selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, luar biasa semangatnya. Saya kenal beliau ini dulu sampai dengan sekarang tidak pernah pudar ini semangatnya. Selalu cantik Bunda. Terima kasih waktunya, semangatnya luar biasa. Ini spirit baru bagi kita semua dan tentu saya kira anak-anak muda ini Anda harus melihat bahwa sekarang ini senior-senior kita, mentor kita, Bunda kita, ayahanda kita mendukung sekali dalam sektor pertanian. Jadi ini tidak ada lagi alasan Anda untuk tidak terjun. Dan Pak Koko sampaikan tadi tentang new mindset. Mindset ini tidak hanya budidaya, tidak hanya tentang hulu, bahkan hilir, tapi sudah integrated farming, sudah smart farming, sudah bicara tentang entrepreneur agriculture. Jadi hari ini Anda sudah harus jadi pengusaha yang besar, yang mau membangun karena Anda terlahir sebagai influence. Anda akan mendapatkan amal jariah yang luar biasa dan kemudian Anda akan menjadi orang yang menularkan semangat-semangat. Sekali lagi terima kasih Bunda.
sehat selalu untuk Bunda Yustika Baharsa. Dan kita langsung kepada pakar kita ini. Ini adalah Pak Adi Widiharto. Mungkin namanya di flyer-flyer tentang pertanian ini sudah tidak asing bagi kita. Kalau teman-teman sering baca buku, teman-teman sering. Oh, abang kita harus kalau orang direvisi. Medan abang, kalau orang di Jawa Mas. Oke. Karena ini adalah nasional, kita panggil Abang Adi. Nah, ini Abang Adi ini adalah salah satu sosok pembisnis, sosok praktisi, sosok orang yang tidak pernah lelah. Siapapun untuk diskusi dengan beliau jam berapapun, selagi daerahnya masih bisa ngerokok, Bang Adi ya, kita ladenin. Udah berhenti. Sama harus ada kopi hitam. Iya. Kalau mau ketemu beliau ini harus ada kopi hitam dan harus ada ruang terbuka untuk merokok. Nah, karena luar biasa Bang Adi. Selamat sore Bang Adi. Sore. Sehat Bang Adi. Adinda siap. Gaha, alhamdulillah. Ya, kita siap menyapa ya. Ini saya lihat ada Mas Asep dari Jawa Barat. Kemudian ini adalah Experting. Kemudian ada dari Sulawesi Andi Muzakkar. Saya absen satu-satu ini Bang Adi. Kalau tidak di absen nanti mereka besok-besok nggak mau ikut lagi Zoom. Jadi harus ada bunyi namanya. Jadi dari Aceh ini ada Abdul Hamid, kemudian ada teman-teman luar biasa. Saya kira ini mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu. Oh, ada Asri. Ada Asri ini petani jamur. Jadi beliau ini sudah pemberdayaan hampir 100 lebih KWT mungkin. Jadi sangat luar biasa Bunda. Ini anak kita Asri dari Sulawesi Barat, Polman. Jadi alhamdulillah kita semua ada dari Bima juga semua. Insya Allah ini tersebar Bang Adi se-Indonesia. Jadi ini memang adalah anak-anak muda. Ini adalah lahir-lahirnya champion-champion. Jadi silakan disapa Bang Adi. Waktu dan tempat kita ingin bicara banyak nih dengan Bang Adi. Silakan Bang Adi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena seluruh Indonesia ada di sini, saya menyapa Indonesia harus maju, harus sembuh, harus keluar dari semua situasi yang kurang baik ketika ada pandemi. Kita harus semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah wa syukurillah, di sini ada Bunda kita, Profesor Yustika Baharsa. Terima kasih Bunda, bisa ikut, semangat, kita bisa jumpa di mana-mana. Begitu juga dengan senior-senior saya di sini juga ada yang ikut, para Bapak dan Ibu Dekan Pertanian juga ikut di sini ternyata. Teman-teman dari Peragi juga ikut. Di sini ada Mas Sae dan teman-teman yang lain. Kemudian seluruh sahabat milenial yang luar biasa, adik-adik saya. Umur saya baru 33 tahun, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ya. Berapa tahun yang lalu baru 33. Ketika saya masuk ke pertanian itu umur di bisnis pertanian umur 24 lah. Ketika sebelum selesai saya sudah bekerja. SMA saya sudah beternak lele zaman dulu ya, tahun 80-an itu saya sudah beternak lele. Kemudian beternak domba, kambing sama sapi. Jadi mulai 2 menjadi 5, menjadi 17, menjadi 32, akhirnya ketika kita butuh uang kita jual dan habis. Ya nggak apa-apa, udah gitu beternak lele dan lain-lain. Oke, pada sore hari ini saya ingin sharing. Ini adalah seri pertama pembukaan pembukaan menjadi entrepreneur agriculture untuk semua petani milenial. Sesi sharing ini saya mulai dengan teman-teman saya tuh banyak. Senior yang paling sepuh pun saya ikut. Kemudian saya pernah jadi ajudannya Pak Sri Sultan dan sebagainya. Itu dalam rangka juga pertanian dengan Sultan program. Kemudian dengan Mas Sandi,
kemudian beliau-beliau ini semua, dan semua ini kadang-kadang kita rasanya lelah, itu ada tidur sampai saya kecapean, itu pernah tidur saya pada saat saya ngasih penyuluhan. Di beberapa daerah 1 hari itu roadshow keliling gitu ya. Tetapi itulah yang menjadi kebanggaan kita ketika kita lihat wajah-wajah ceria yang di tengah itu semua adalah kaum milenial yang ada di Polowijo. Yang di belakang itu adalah Pak Koko, yang di depannya adalah abang-abangnya semua dan 1 adik. Kemudian itu adalah Mas Rizky, semuanya terjun di pertanian. Untuk apa? Untuk membangun pertanian. Kita yang mengajak semuanya harus bisa ke pertanian. Guru besar saya, Pak Sis, juga ngajak pertanian dari mulai 25 tahun yang lalu. Jadi harus masuk ke HKTI katanya. Kenapa Pak? Karena di dalamnya kita bisa menyampaikan semua aspirasi, membantu petani dan sebagainya. Kalau kita sendirian, kita tidak bisa. Begitu juga pertanian. Saya di ITSMI menjadi ketua bidang pangan dan energi dulu. Jadi sampai dengan sekarang di sana itu kenapa harus kita menyampaikan apa yang menjadi buah pikiran kita, ide kita dan sebagainya. Kalau tidak seperti itu kita tidak bisa menyampaikan apapun gitu kalau kita sendirian juga. Ini hanya salah satu contoh kita bahwa selain kita sendiri, kita juga harus punya teman-teman, harus punya organisasi, harus punya jembatan untuk menyampaikan sesuatu untuk menjadi kebijakan-kebijakan pertanian itu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu untuk Indonesia tentunya. Ini sekedar ilustrasi saja sebenarnya. Oke, kita melihat, saya mau sharing, kita melihat petani itu apa ya? Petani itu kadang kita melihat dia punya luas lahannya berapa banyak sekarang. Kalau kita baca berita, teman-teman jangan pernah melihat rata-rata pertanian Indonesia 0,3. Nah, dengan 0,3 kalau nanam padi mereka miskin terus gitu. Jadi apa yang membuat tidak miskin gitu? Nah, kalau orang tua kita itu sudah sulit dia untuk memikirkan hal lain yang selain dengan lahannya itu saja gitu. Kalau kita sudah macam-macam itu, lahan 10 kali 10, 10 kali 3 meter, nanam kangkung aja bisa menghasilkan pendapatan 10 juta. Itu kita bisa belajar dengan itu. Saya pernah membuat akademi berkebun, itu 10 kali 3 meter, kalau kita panen tiap hari, menjadi 30 meter kan itu kan. Per meternya itu tiap hari bisa jual 100.000. Maka per bulan kita bayangkan sampai 9 juta. 3 juta kita bisa dapat setiap hari 100.000. Jadi itu masa nganggur gitu. Istilahnya masa nganggur. Bisa kita kerjakan di lahan samping, lahan kosong dan sebagainya. Harus banyak ide. Kemudian umur petani kita sekarang itu di atas 55 tahun rata-rata. Terbanyak seperti itu. Kemudian mereka mempunyai kekuatan yang tidak bisa kita pungkiri. Agama menjadi kekuatan beliau-beliau itu untuk bersyukur terhadap semua kegiatan pertaniannya, sehingga beliau-beliau petani kita yang sudah sepuh, yang sudah harusnya kita bisa menggantikan, itu mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan memberikan rezeki dari situ. Kita juga harus punya itu nanti. Kemudian pendidikan. Pendidikan bandingkan dengan semua sahabat-sahabatku sekalian ini, yang sekarang peserta ini. Mungkin mereka tidak pernah berpikir untuk sekolah lagi. Harusnya kita yang pendidikannya lebih tinggi, mempunyai logika-logika berpikir dan mindset yang lebih tinggi untuk bisa menjadi petani yang lebih baik daripada orang-orang tua kita. Gimana caranya? Kemudian mereka memikirkan semua keluarga. Mereka bisa membantu seluruh keluarga dengan petaninya yang seperti itu. Itu keluarga menjadi keluarga petani
itu keluarga yang luar biasa. Kalau kita mencontoh keluarga satu petani itu ya, itu pada saat musim tanam gitu, semuanya ikut ke ladang. Nggak ada yang tertinggal. Nah, coba bayangkan dengan kita sekarang. Orang tua kita di sana pada saat musim padi, panen, atau musim tanam, atau memupuk, kita kadang memilih di tempat kontrakan, atau main badminton, atau kemana-mana. Yang kadang-kadang kita nggak memikirkan bahwa kedatangan kita, kehadiran kita di keluarga itu sudah sangat membuat orang tua kita bahagia. Kemudian kemampuan belanja ataupun keuangan petani kita dalam mengusahakan pertaniannya itu ya begitu-begitu saja. Ini kalau petani sekarang harusnya kan sudah ada KUR, sudah ada akses perbankan, pembiayaan dan lain-lain, atau kerjasama dan lain-lain. Kemudian apakah mereka juga inovator? Iya, tapi kadang juga tidak. Gitu. Mereka pengikut saja atau inovator itu, tetapi mereka dalam skup yang mereka bisa jangkau saja. Gitu. Sementara teman-teman semua menjadi inovator yang luar biasa karena digital sudah demikian maju pesat sehingga teman-teman semua bisa sebagai inovator untuk mengajak, untuk memberikan inspirasi, ide, apa dan sebagainya. Kemudian apakah petani orang tua kita progresif atau tidak? Bayangkan, jadi semua yang saya sampaikan di sini bayangkan. Kita akan menjadi petani yang seperti apa? Kalau progresif, tentunya kita akan maju dengan cepat, teknologi apapun kita mau kuasai dan sebagainya, tinggal bagaimana mencari jalan untuk mendapatkan itu. Kemudian menjadi key farmers. Key farmers itu petani-petani yang bisa sebagai influencer. Menjadi teman-temannya itu ikut bertani bersama-sama dengan teman-teman. Jadi petani kunci yang ada di sini adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisir dan sebagainya. Dan tentunya akan menjadi informal leader di setiap kegiatan-kegiatan petani. Atau enggak. Gitu. Jadi ini nanti akan beralih ke judul saya tadi, entrepreneur agriculture yang sukses. Ini bisa dibandingkan, kalian punya semuanya. Adik-adikku semua ini punya semuanya tentang ini, lebih dari semua petani yang ada sekarang ini. Harusnya kita bisa. Ini satu pamerset. Kemudian pilih mana sekarang? Mau sendirian atau mau bareng-bareng? Bayangkan di dunia ini sekarang, itu mesin-mesin sudah berubah. Teknologi-teknologi berubah. Semua perusahaan pada merger, akuisisi, gabung, joint venture, ada Antiplasma, kerjasama off-taker, ada korporasi yang sekarang digagas oleh Pak Presiden, ada kooperasi, ada kerjasama operasi, ada joint operasi, ada bapak angkat dan sebagainya. Dan ini semua bisa, yang seperti disampaikan Pak CEO tadi itu, ayo kita nggak punya lahan, bisa kita. Datang, saya punya kemampuan seperti ini Pak. Saya mau kerja, saya mau menjadi petani, saya mau menjadi petani pengusaha, agriculture entrepreneur, agriculture. Jadi datang ke sana, maka kita pasti akan diterima. Ayo, kamu bisa apa? Saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oh, saya bisa komputer dengan baik. Berarti kamu bisa mengoperasikan drone. Misalnya gitu kan. Kamu bisa memanage usaha tani dan sebagainya. Bisa, apa saja gitu. Dan tadi pagi kami diskusi dengan Mas Graha, adikku ini, dengan CEO. Jadi Bang Koko, Mas Koko tadi, Mas Koko ya, itu memberikan kesempatan kepada seluruh milenial yang ada di sini. Kita mulai dari masing-masing satu misalnya di satu pulau untuk membuat proposal khusus mau bertani apa saja. Kita jadikan satu petani yang benar-benar berhasil.
Jadi di setiap pulau paling nggak 1 orang petani berhasil. Nanti di cloning lagi berhasil, setahun kita cloning lagi. Bisnisnya kita support dari mulai permodalan sampai semuanya. Nanti kita mulai seperti itu. Kalau seperti itu, maka kita akan mulai membina, mulai bekerja sama dengan seluruh petani-petani milenial yang ada di daerah untuk menjadi entrepreneur agriculture yang dari hulu sampai hilir mulai satu-satu bisa menguasai. Tentunya ya, dalam hal seperti ini akan terjadi kompetisi antar adik-adik semua. Tapi jangan khawatir ya, kita jangan melihat, oh dia enak aja karena sudah ini, punya hubungan apa dan sebagainya. Kita sendiri bisa. Kalau kita mau, hubungi siapapun yang bisa. Kita mulai dengan Polowijo, kita mulai dengan saya, kita mulai dengan Pak Koko, kita mulai dengan Mas Graha. Jadi semuanya kita bisa mulai bersama-sama, ayo kita mau ngapain. Gitu. Jadi kita milih sendiri, atau bagus, ini saya pilih mana ini. Jadi teman-teman akan bisa berpikir, kalau aku sendirian, bertani, mau berusaha, aku modalku cekak gitu kan, untuk nongkrong di kafe aja aku nggak punya misalnya gitu ya kan, untuk ngopi saja aku agak susah sebagainya. Kalau sama-sama kita bareng-bareng berkolaborasi dan sebagainya, semuanya bisa kita atasi, semuanya bisa kita atasi. Percaya, ini saya sambil memotivasi. Nanti di ujung akhir kita harus bagaimana, mau melakukan apa, dengan siapa dan sebagainya. Kita bisa ini. Jadi sekarang ini saya membuka dulu, ya Mas Graha, saya membuka pikiran dulu, kita lebih hebat dari petani-petani sekarang yang ada. Punya potensi lebih berkembang dan lebih baik posisinya, kondisinya, rezekinya semuanya. Karena kita punya kelebihan-kelebihan yang lebih baik dibandingkan yang sudah ada. Hanya kita memang perlu belajar dari sana karena pengetahuan tok sekolah tidak cukup, harus ada pengalaman. Itulah kita harus berbagi pengalaman dengan yang lebih pengalaman, dengan yang lebih senior, dengan petani-petani yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Jadi ini kita bayangkan tadi petani, kemudian menjadi petani sendirian atau petani bareng-bareng dengan bersama-sama. Oke. Kalau kita ngomongin ini contoh, ini salah satu contoh ya, bahwa mau dengan siapa gitu. Ini kita bisa kerjasama semua, menjadi ahli alsintan, atau kita bekerja di benih, di pupuk, di pestisida. Kita menjadi konsultan, kita ngurusin asuransi pertanian atau apa dan sebagainya. Kita ngurusi jasa-jasa lain. Kemudian atau kita kerja di trader, menjadi trader, atau kerja dengan trading besar, atau kerja dengan mana, atau di Pemda, kita membantu pengurusan ini. Kemudian kita di perbankan, kita di sana menjadi orang yang belajar tentang bagaimana pembiayaan pertanian dan sebagainya. Atau kita menjadi petani, kita masuk dalam kelompok tani, atau kita menjadi petani sebagai karyawan, tapi kita bertani. Itu harus ada kontrak kemitraan dan sebagainya. Atau kita masuk di produsen, ini contoh benih, ada pendampingan, ada apa dan sebagainya. Jadi ternyata teman-teman bertani itu punya hubungan yang banyak dengan setiap ini. Setiap wilayah-wilayah, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menjadi mitra strategis. Artinya apa? Ketika saya punya kemampuan apa, saya memposisikan diri di mana di antara ini semuanya. Jadi ada banyak tempat untuk kita. Jadi tidak semuanya mencangkul, tidak semuanya main traktor, tidak semuanya ngurus dagang. Semuanya punya bagian masing-masing. Seperti kata lagu Omai Rama ya, kalau semua ingin jadi pimpinan, siapa yang mau jadi bawahan? Kalau semuanya jadi pedagang, siapa yang mau menghasilkan yang didagang? Kan gitu kan?
Semuanya ada bagiannya masing-masing. Jadi teman-teman semua, milenial ini atas rezeki dari Tuhan, dari Allah SWT, semuanya akan punya rezeki dan bagian masing-masing. Yang menentukan diri kita kemana, menjadi apa, adalah kita sendiri. Tetapi usaha atas usaha kita sendiri. Tetapi memang atas restu dari yang di atas. Tetapi kalau kita punya kemampuan, kita punya kemauan yang keras dan sebagainya, tidak ada kata yang dibilang tidak berhasil. Semuanya pasti akan berhasil. Ini contoh beberapa. Ini yang lebih banyak lagi, lihat. Jaringan kerjasama. Bayangkan kalau kita, kalau di sini sarjana pertanian semua atau tidak, semua ada tempat di sini nih. Ada banyak tempat kita mau menjadi apa, mau kerja di mana, mau support. Ini semuanya yang berhubungan dengan pertanian. Jadi jangan bingung ketika kita sudah selesai di pertanian gitu loh. Sekarang ada kurang lebih 43 perusahaan benih. Kalau satu perusahaan benih ada 100, itu ada 4.300 yang membutuhkan orang. Dan sekarang ini perusahaan benih-benih baru ataupun semua yang masuk dalam perusahaan benih itu banyak sekali orang-orang baru. Begitu juga pupuk. Pupuk sekarang berbagai macam formulanya, berbagai macam jenis dan bentuknya. Itu beberapa perusahaan pupuk di Indonesia itu akan membutuhkan banyak orang-orang yang bisa menguasai pupuk. Begitu juga dengan yang lain, herbisida, inseksida atau pestisida dan lain-lain ya. Kemudian mungkin kita lihat yang misalnya non-produk. Non-produk ini berbeda lagi. Jadi kita menjadi konsultan atau pengelola gudang dan sebagainya. Ini banyak sekali tempat di sini yang kita semuanya ini mensupport pertanian kita. Jadi jangan semua terjun di satu bidang. Mestinya kalau kalian anak-anak muda semua ini bekerja bersama-sama di bidangnya masing-masing dengan kerjasama seperti tadi yang saya bilang itu membuat jaringan kerjasama, kemudian menjadi mitra strategis di bidang apapun kita. Misalnya kita ngomongin di Alsin ya, gimana kita mencari mitra strategis dengan teman-teman yang ngurusin benih, ngurusin lahan, ngurusin macam-macam dan sebagainya gitu. Dan itu tidak sulit. Jadi di grup webinar seri 1 ini saya membuka itu nanti Bung Graha akan membuat seri-seri berikutnya terkait dengan detail masing-masing. Yang punya kemampuan atau punya prefer atau kepingin kemana gitu ya, itu dia akan mengelompok, kemudian kita bikin webinar, kemudian kita arahkan kemana gitu. Jadi, ini perusahaannya, ini apa, nanti expert dari masing-masing perusahaan yang ada di situ akan bicara dengan kita, dan nanti di antara semuanya itu pasti akan ada masuk di bidang-bidang itu gitu. Jadi kita akan membuat model yang dikoordinir oleh Sari Agri untuk sama-sama seluruh petani milenial ini mempunyai jaringan entrepreneur gitu. Jadi dari mulai hulu sampai hilir. Nah, ini contoh pekerjaan di jalur distribusi. Kalau kita mau bekerja di sini, saya butuh orang yang bisa menjadi tenaga sales di lapangan. Ya, ini dia ngurusin ini nih. Kemudian tenaga yang ngurusin urusan manajemen angkutan, dropping, dan sebagainya.
tenaga yang ngurusin customer ini terkait dengan gudang, stok, kemudian sistem penjualan dan sebagainya, itu ada di urusan pergudangan, urusan kirim, urusan manajemen distribusi di sini. Kemudian kita perlu reseller. Kalau teman-teman semua ada yang ingin jadi reseller, mau pakai online atau mau bikin online sendiri, punya tempat sendiri, punya customer sendiri dan sebagainya, itu kita akan support produk, support pembiayaan, dana, modal kerja dan sebagainya sehingga bisa bergerak menjadi reseller atau pedagang. Ini untuk yang punya keinginan menjadi pedagang. Begitu juga agen dan distributor, ini lebih besar lagi. Jadi kalau kalian bersama-sama mengelompok jadi satu, kemudian bisa mempunyai satu market yang dituju, gitu, itu akan menjadi satu wilayah kerja bareng-bareng. Kita akan taruh itu, tunjuk sebagai distributor untuk bisa mengcover wilayah-wilayah yang ada di sana. Taruhlah per kabupaten, bisa juga per beberapa kabupaten, per provinsi dan sebagainya. Ini penawaran yang kita bisa mulai, kita bisa create. Kemudian juga ini lihat ini ya, ini penjelasannya. Jadi kalau di Access itu kita bisa berhubungan dengan banyak perusahaan, dropshipper, berhubungan dengan orang-orang yang ada di sana. Kemudian yang lain-lain secara detail, toko-toko dan sebagainya, kemudian baik perusahaan-perusahaan inti atau plasma dan sebagainya. Kita bisa menjadi orang-orang di sana, menjadi itu, atau kita yang mengerjakan untuk membantu itu dan sebagainya. Ini lebih detail. Nah, tetapi untuk masuk ke situ, teman-teman harus punya market knowledge. Market knowledge. Menjadi petani pun harus punya market knowledge. Ketika kita menjadi petani, berapa luas sih kita punya kemampuan nggak? Kita tahu nggak apa yang kita tanam? Kemudian siapa-siapa saja yang bisa sama kita gitu loh. Kuat nggak menjalankan kegiatan pertanian ini gitu. Atau kita melihat petaninya, kalau kita menjadi membantu petani di sekitar kita gitu. Kita juga melihat seperti kita melihat diri kita sendiri. Kemudian area yang kita tanam atau kita menjadi entrepreneurnya, area yang kita manage, itu kita tahu nggak berapa sih luas sebenarnya. Jangan sampai panen cabai sekarang itu tidak ada yang terima. Jadi harus tahu kita supply demand management di area kita ini. Jangan sampai bingung ketika kita nanam kangkung, orang nggak ada yang ngambil kangkung. Jangan sampai semua usaha tani yang kita bina, yang sama-sama kita kerjasamakan, kita nggak tahu mau jual marketnya kemana. Gitu. Kemudian kita juga tahu di sekitar wilayah kita. Itu harus tahu cuacanya seperti apa, kemudian cropping pattern ini, pola tanamnya seperti apa. Jangan sampai kita menunggu mau nanam apa, nggak taunya dia nggak selesai-selesai nanam itu. Ya nggak jadi kita mau bisnis itu, nggak jadi. Mau nanam pun, kalau kita sendirian nanam, nanti pada saat ada hama penyakitnya dan sebagainya, kita harus tahu itu. Jadi harus tahu di nomor 4 itu 4P. Produk yang mau kita tanam, harganya nanti estimasinya akan berapa, kemudian paling rendah berapa yang harus bisa kita jual untuk tetap kita bisa untung ataupun kita bisa bergerak. Kemudian kita bagaimana mempromosikan hasil panen kita atau mempromosikan produk kita. Kemudian kemana kita mau taruh itu? Apakah di pasar induk dengan Pak Desukam misalnya? Ataukah di pasar-pasar tradisional? Ataukah di mana-mana tempat yang marketnya itu bisa kita masuki, atau di restoran,
atau di rumah makan pinggir jalan, kita punya lele, misalnya kita tawarkan, butuh lele berapa setiap hari? Oh, 5 kilo. Berapa warung lele yang bisa kita hubungi, yang bisa kita suplai? Itulah yang bisa kita kerjakan. Seperti halnya cerita Gerah yang punya Alibaba? Jack Ma. Jack Ma itu mulai nggak punya apa-apa. Dia beli apa waktu itu 1 biji, kemudian dapat beli 5 biji dia jual, kemudian balik lagi beli dia jual lagi, balik lagi, akhirnya lama-lama dia menjadi distributor. Gitu loh. Jadi kayak gitu mulai dari kecil, 1 biji, 2 biji. Kemudian kita jangan lupa kita punya pemerintah yang mereka tahu semua tentang kegiatan pertanian. Jadi paling tidak kita punya hubungan ke sana karena ini akan membantu kita ketika kita menjadi petani atau kita menjadi pengusaha pertanian. Jadi semuanya harus jadi apa ya? Nggak boleh sendirian gitu loh. Walaupun kepala desa seperti Bang Graha itu, dia tukang parkir aja bisa dia sapa dengan sangat sopan. Kenapa? Supaya dengan disapa begitu saja, maka motornya, mobilnya itu dijaga betul sama tukang parkir itu. Pada, oh orang itu baik, langsung begitu. Apalagi kepala desa ketika kita berusaha di kampung, kepala desa misalnya kan, punya ini Pak, bisa nggak kita nanti kebutuhan cabai di kampung ini, saya mau panen bulan ini, sekira kebutuhannya sekian, kita bisa punya warung cabai Pak di desa. Nah gitu misalnya gitu kan. Nah ini kita juga punya hubungan dengan buyers, baik trader, pabrik maupun pasar yang saya bilang tadi itu. Tentunya kita juga punya kompetisi ketika para petani menanam, itu kan kadang-kadang merasa itu kompetisi kita, kompetitor kita. Mestinya bareng-barenglah dengan dia untuk menawarkan barang. Jangan akhirnya kita dengan teman-teman petani saling berebut menjual, akhirnya menjatuhkan harga sendiri. Rata-rata seperti itu. Karena apa? Mereka tidak bersatu. Coba kalau bersatu, orang yang beli akan hati-hati untuk, oh di sana bisa lebih murah sekian kok, sana lebih murah sekian. Kita kalau jadi satu pintu, maka kita yang menentukan harga, bukan orang yang menentukan harga. Saya ingat waktu saya kerja di jagung, waktu itu seluruh petani jagung, saya kerjasama dengan para penggilingan jagung di kampung-kampung itu untuk tidak menjual jagung kalau harganya tidak sekian. Semua harus kompak. Kemudian kebetulan saya juga ketua masyarakat jagung, saya panggillah pabrik-pabrik pakan untuk meeting dengan Bapeda, meminta harga jagung dinaikkan untuk sekian. Maka barulah bisa. Nah, itulah fungsi-fungsi kita akan seperti itu. Sementara kita juga jualan jagungnya juga gitu loh. Itu seperti itu. Kemudian kita harus tahu juga di market itu bagaimana kita membaca market dan menganalisisnya. Misalnya mulai dari data, kemudian observasi lapangan dan sebagainya. Jangan sampai kita tahu bahwa kita usaha tani, kita mau bisnis pertanian, kita nggak tahu situasi sana. Kita harus datang ke kios, datang ke pedagang, datang ke dealernya langsung, biar dapat harga berapa sih sebenarnya. Kalau kita jualan di kampung, mendingan jualan di kabupaten, kecamatan, atau apa, mendingan yang mana gitu loh. Dapat harga yang mana, ditambah ongkos angkut dan sebagainya gitu. Kemudian kita juga bisa menganalisis pada bulan sekian, ada butuh barang berapa, butuh apa sebagainya, sehingga kita tahu kita akan bertani apa di kebutuhan-kebutuhan itu, di musim-musim itu, dengan jenis produk yang apa. Jadi seperti itu. Izin Pak Adi, kita punya waktu 5 menit lagi. Sudah, Pak Adi. Sudah selesai. Oh, tepat sekali berarti notit saya Pak Adi. Ya, jadi itu saya ingin berbagi, membuka ini dulu.
Yang pertama, yang tadi itu, jika teman-teman ada yang berminat untuk untuk bekerja sama dengan Polowijo, kemudian dikoordinir oleh Graha ya. Jadi nanti kita akan pilih menjadi petani champion di setiap wilayah untuk kita bantu sampai dengan berhasil dan sukses. Menjadi contoh teman-teman, baru kita bangun lagi jaringan-jaringannya, petani satu lagi, berhasil lagi gitu. Karena yang saya lihat petani milenial yang sering keluar di acara-acara seperti ini tuh itu saja gitu loh. Kenapa nggak muncul petani baru gitu? Jadi ayo kita jadi petani baru yang seperti itu. Walaupun kecil, nanti program closed loop atau apa namanya yang satu manajemen gitu ya, supply demand manajemen harus kita susun. Itu kita buat, kita rancang Graha dengan teman-teman petani milenial ini. Yang mau dagang, oke. Yang mau bertani, oke. Semuanya kita support. Jadi tinggal nanti ada skema-skema, itu silakan nanti dijapri dengan Graha, dengan produk-produk pupuk, pestisida, benih, alsin, macam-macam. Ada semuanya. Jadi kita harus membangun bisa seperti tadi itu semua produk. Terima kasih Graha. Mohon maaf kalau ada kurangan, jika ada hal yang kurang jelas dan sebagainya bisa ditanyakan berikutnya. Kemudian di series berikutnya mungkin yang paling banyak nanti peminatnya ke mana gitu itu duluan. Terus saja kita tiap bulan, bisa tiap 2 minggu atau tiap kapan teman-teman milenial mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dilanjut Mas Graha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi. Ini teman-teman bedanya kalau bicara dengan praktisi sama pakarnya pertanian, dia konkret dan Anda langsung secara otomatis dididik. Dari bahasanya Bang Adi itu Anda langsung secara automatically jadi bagian dalam kadernya beliau. Jadi inilah bedanya ketika kita bicara tentang langkah konkret. Tentu hal-hal yang begini yang kita butuhkan, mentor yang seperti ini yang dibutuhkan. Anak-anak muda itu harus dapat mentor yang satu energik dengan dia, yang satu frekuensi dengan dia. Bagaimana Bunda Yustika Baharsa, bagaimana Bang Adi, Bang Sae dari Pragi. Nah, ini mentor-mentor terbaik kita semua. Ada Ibu Bapak Dekan dari Pekalongan, ini luar biasa. Saya kira yang disampaikan oleh Bang Adi adalah bagaimana anak-anak muda ini jangan takut untuk memulai, sedangkan bukan difasilitasi atau dimanjakan, ya, tapi kita memberikan sebuah pemberdayaan, pengembangan terhadap anak-anak muda yang mau join us for me. Kadang-kadang anak-anak muda ini Bang Adi punya semangat terhambat oleh finance atau oleh network, oleh kemudian koneksi. Tapi kan ini kita sama-sama se-Indonesia ini Bang Adi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari timur, barat, tengah. Ini ada semua teman-teman. Ada Bang Sidi Jauhar, ini adalah senior kita juga, bergerak di Talas Beneng. Ini adalah salah satu komoditi yang hampir sama dengan orang. Jadi kita bicara sudah ketahanan pangan dan ini sudah apply. Jadi teman-teman ini tinggal pilih. Ke depan kita akan membina Pak CEO dan saya tadi pagi rapat terbatas dengan Pak Adi untuk menentukan 5 champion leader pulau. Jadi bukan dulu provinsi, kita akan cari embrio-embrio utama 5 pulau, Sulawesi, Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan dan Papua. Jadi kita akan cari yang mau kita bina full di bawah naungan kita, teman-teman. Serius, ini tidak main-main. Jadi kita akan bentuk secara konkret anak muda, kamu harus serius dalam bisnis. Nah, sebelum sesi pertanyaan, izin ini ada senior kita juga Bang Hatta. Ini adalah Ketua BPW PISPI Sulsel. Izin Bang Hatta, bisa dibuka kameranya, di on mic Bang Hatta, bisa memberikan sedikit insert kepada anak-anak muda. Ini Ketua Badan Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan. Izin Bang Hatta Jamil. Ya, terima kasih Bang Hatta. Ini senior juga Bang Adi, Bunda Yustika. Beliau adalah mentor saya kalau saya ke Sulawesi Selatan ini.
beliau ini yang selalu saya jumpai, selalu minta tolong dengan beliau ini ilmunya. Jadi izin Bang Hatta bisa beri insert kepada anak-anak muda, terutama yang di Unhas ini tidak asing lagi nih. Baik. Ini adalah putra terbaik. Silakan Bang Hatta berikan Baik, sedikit terima insert kasih sore hari kesempatan ini. yang sangat langka menurut saya ini. Dik Graha ya. Mas Adi tadi, waduh, saya sangat terkesan ya, walaupun dalam waktu singkat beliau mampu menjelaskan secara baik ya bagaimana mendorong petani milenial ke depan. Saya catat dengan baik, beliau mencoba memotivasi lebih awal, kemudian mengajak berkolaborasi, kemudian market knowledge, kemudian yang terakhir beliau mencoba mengajak untuk memulai bisnis. Saya kira Dik Graha ini pembicara seperti ini patut kita acungi jempol ya, karena sangat sangat menggugah. Ya, saya sendiri tergugah, betul. Saya merasa bahwa ini bagus kita mulai ini bisnis dengan di bawah mentor Pak Adi. Pak Adi yang terhormat, saya kebetulan dimandat untuk menjadi ketua pengurus wilayah PISPI, ya, Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia, Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, dan kebetulan juga alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk menjadi tenaga pendidik di Universitas Hasanuddin. Sekarang ini kami sudah membuka 2 sekolah vokasi yang namanya Sekolah Vokasi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, itu berada di Kabupaten Sidrap, dan Agribisnis Pangan yang berada di Kabupaten Sopeng. Mas Adi, sekarang ini kami juga telah membina dari 2.830 mahasiswa kami di Fakultas Pertanian, itu sudah kami mendorong beberapa mahasiswa untuk juga terjun ke bidang pertanian untuk belajar begitu, dan alhamdulillah ada beberapa kelompok yang sudah bisa memulai ya bisnis pertanian. Nah, Dik Graha, kalau tadi Pak Adi meminta kalau ada yang memulai, saya ingin sekali PISPI BPW Sulsel untuk bisa berkolaborasi dengan Pak Adi di bawah. Luar biasa sekali nih, langsung di-approve ya, BPW PISPI. Pak Adi saya kira sangat bagus Dik Graha, karena PISPI itu banyak sekali anak muda yang sekarang juga sedang giat banyak membuka usaha di bidang pertanian. Dan hebatnya ini Mas Adi, Pak Dik Graha ini karena tadi langsung bisa menjelaskan pada bagian-bagian mana sebenarnya kita bisa mengambil bisnis. Saya sangat sepakat bahwa kita jangan memandang secara keseluruhan. Ya, contoh tadi yang dikasih Jack Ma itu kan menarik sekali. Banyak juga pengusaha kita, Mas Adi, di sini yang memang mulai dari kecil, ya sampai sekarang, ya alhamdulillah sudah bisa besar ya usahanya. Nah, mohon Adik Graha, saya pendaftar pertama untuk Pulau Sulawesi ya, untuk agar teman-teman ya di PISPI ya, yang memang milenial sekarang ini bisa bergabung di bawah naungan Polo Wijo ya, di bawah Mas Adi. Dan saya kira animo masyarakat terutama pemuda ya, kalau kami amati di Sulawesi Selatan ini, Mas Adi dan Adik Graha, sudah banyak anak-anak muda yang tertarik ya untuk melakukan usaha di bidang pertanian. Salah satu bukti yang bisa begitu kami buka vokasi, sekolah vokasi Mas Adi, dan sebenarnya sekolah vokasi ini kami juga membutuhkan Mas Adi, kami melalui Adik Graha mungkin ya bisa menghubungkan kami dengan Mas Adi untuk selalu memberi pencerahan kepada mahasiswa kami yang kurang lebih sekarang ini kalau di total semua dengan vokasi 3.000-an. Secara berkala mungkin Mas Adi bisa berbagi ilmu kepada mereka, itu juga kami buka. Mudah-mudahan Mas Adi bersedia untuk bekerja sama dengan
fakultas kami, di samping memberi pengetahuan juga kita berharap bahwa mereka bisa menjadi entrepreneur ya di bidang pertanian. Begitu kira-kira Mas Adi yang saya bisa respon, tapi saya sangat mengapresiasi sekali ya apa yang disampaikan oleh Mas Adi dan apa yang dikemukakan tadi di Geraha. Ya, sekali lagi kami atas nama Ketua Umum BPW PISPI Sulawesi Selatan sangat menyambut gembira, dan tolong untuk Pulau Sulawesi, karena kami sekarang sudah ada beberapa BPC PISPI di beberapa kabupaten, sudah insya Allah sudah terbentuk 2, dan insya Allah sebentar lagi akan terbentuk 4, ya 1 di daerah utara Sulawesi Selatan, 2 di daerah utara Sulawesi Selatan, dan 2 di bagian selatan Sulawesi Selatan. Saya kira itu untuk sementara di Geraha. Terima kasih kesempatan yang sangat berharga, saya bisa kenal dengan Mas Adi dengan melalui pengetahuan yang dia share pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakanda Hatta Jamil. Beliau ini sebagai tenaga pengajar juga, sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, memang punya kesempatan dan peluang yang luar biasa mendidik anak-anak muda, jadi tahu betul apa yang menjadi cerita-cerita dan kebutuhan dari anak-anak. Ini luar biasa sekali Pak Adi. Semua teman-teman, atmosfer seminar kali ini langsung ditanggapi karena memang ini bicara yang sangat konkret. Sebelumnya saya izin kepada teman-teman semua untuk bisa mengakses sertifikat dan absensi, silakan di kolom chat terdapat link untuk teman-teman mengakses, kemudian untuk mengabsen. Jadi mengakses e-sertifikat pasca dari kegiatan ini teman-teman bisa langsung dapatkan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Adi dari teman-teman. Yang pertama tadi saya kira Asri bertanya dari Sulawesi Barat, bertanya bagaimana langkah atau syarat-syarat untuk bisa dinaungi oleh Polwi Jogosari. Jadi beliau menanyakan langkah konkret, hal apa yang perlu dipersiapkan sehingga beliau bisa menjadi satu champion leader yang bisa dikelola atau dibina bersama-sama maju dengan Polwi Jogosari. Itu yang pertama. Dan kemudian sudah dicatat Bang Adi, langsung saja ya pertanyaannya kita batasi 3 karena waktu juga di daerah timur sudah mulai masuk sholat maghrib. Ini ada pertanyaan dari Sudiarto, petani milenial dari Sulawesi Barat juga. Beliau bertanya bahwa cita-cita saya ingin menjadikan Kabupaten Mamasa, asal saya seperti daerah lain di Sulsel seperti Entrekang dan Malino, penghasil sayuran. Apalagi jika ibu kota negara pindah ke Kaltim, Mamasa paling dekat untuk menjadi penyuplainya. Maksud saya, bisakah perusahaan ini membina kami ke depan? Ini saya kategorikan hampir semua, Bang Adi, ingin sekali menjadi bagian utuh dari Polwi Jogosari. Baik itu pertanyaan Asri, kemudian pertanyaan Sudiarto, ini adalah pertanyaan yang bisa Bang Adi generalkan menjadi satu jawaban, sehingga nanti kita bisa langsung sekaligus closing statement. Nanti akan ada closing statement juga dari Bunda Yustika Baharsa. Kalau masih ada nanti ada Bang Sae juga bicara. Jadi silakan Bang Adi dirangkum bahwa pertanyaannya adalah hampir bagaimana kemudian bisa dibina dan bisa menjadi bagian utuh dalam Polwi Jogosari. Case-nya adalah mereka rata-rata masalahnya di hulu. Kan Polwijo tadi dijelaskan oleh Pak Koko juga menangani baik itu secara hulu maupun secara hilir. Jadi secara general, Bang Adi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Salam hormat untuk Adinda Hatta Jamil ya. Kebetulan juga PISPI sekarang ini kan ada siapa? Kamhar. Adinda Kamhar. Jadi yang Sulawesi, saya lihat waktu itu foto-foto di Sulawesi ya. Dan teman-teman semua sekalian, jadi kita bersama-sama bisa membangun pertanian dengan baik. Polwijo terbuka luas untuk membina ataupun untuk bersama-sama, ayo kita bangun bersama-sama. Syaratnya tadi itu, saya sudah presentasi tadi itu, nanti kita ada form khusus mungkin ya, jadi tidak hanya
Jadi semua bisa, tetapi nanti akan kita pilih yang besar juga siapa, yang kecil siapa, jadi nggak terbatas 5. Kalau memang kita semua bisa kerjasama, semuanya kita tampung, kita kerjasama semua, tetapi syaratnya kita tahu tadi, tanamannya apa, berapa luasnya bisa nanam, kemudian marketnya bagaimana, harus tahu dulu menganalisis itu. Kalau enggak, kita sama-sama analisis. Nanti karena ada interview atas itu, kemudian untuk pembiayaan dan sebagainya, jangan sampai juga sistem tanggung jawabnya seperti apa juga, dan sebagainya, itu nanti kita akan bersama-sama, jangan khawatir. Jadi Mas Adinda Graha, mau sayuran, mau ternak, mau apa dan sebagainya, atau yang lain-lain gitu, kalau memang dia berpotensi baik dan sebagainya, maka di Palawija itu juga ada yayasan yang bisa juga membantu teman-teman semua untuk bagaimana bertani, terkait juga dengan supply tadi. Dan saya pikir ini kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman milenial yang punya kemauan besar untuk maju. Ayo mulai dari mau apa, nanam apa, jenisnya apa, kemudian di mana tempatnya, berapa luas, kemana perkiraan marketnya dan sebagainya, atau kita create sama-sama. Kita create sama-sama, ayo kita membangun dari satu wilayah menjadi satu kawasan. Ayo kita bangun yuk. Mau kawasan apa yang paling penting di sana yang bisa segera bisa dikerjakan. Saya pikir itu hal yang sangat penting untuk kita untuk membangun ini. Dan kita tidak hanya ngomong di sini, segera bikinkan apa yang menjadi keinginan adik-adik semuanya, kemudian kita mau bergabung jadi satu grup, satu klaster, atau karena gini, kalau contoh nanam jagung sendirian di satu tempat, itu nggak akan laku, harganya pasti akan rendah. Kenapa? Untuk menyusul pada saat panen, satu truk itu tidak penuh, sehingga ongkosnya mahal, harganya jatuh. Tetapi kalau satu kawasan itu nanam bersama-sama, satu jagung bisa 3 truk disusul dan sebagainya, maka para bandar, para trader, yang para pasar, pelaku pasar, pasti akan datang ke sana untuk pada saat kita mau panen, mereka akan membuatkan kontrak dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu nanti kita akan buat seperti itu. Jadi jangan sampai kita kontrak di pasar yang juga tidak penentu. Kalau mau cabai, kita bisa kontrak dengan Indofood, dengan kecap ABC, dengan Wings, dan sebagainya. Kita punya link semua di sana. Jadi produksi cabai mau berapa banyak, bulan berapa, dan sebagainya, kita akan supply ke sana, kita kontrak. Semacam itu, tetapi harus satu tempat, satu wilayah yang bisa kita kelola secara bersama. Kalau sendirian-sendirian, saya bilang tadi mau bertani sendiri atau mau bareng-bareng, kan gitu kan. Nah, kalau sendirian kita akan beresiko ya sendirian. Tapi kalau bareng-bareng, pasti kita akan menopang sama-sama bareng-bareng. Jadi champion leader yang akan kita tentukan nanti itu benar-benar akan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain di pulau-pulau itu. Dan sambil itu berjalan, kita juga membangun kegiatan bersama-sama yang tadi saya tawarkan. Jadi tidak 5 tadi itu untuk saja. 5 tadi itu benar-benar yang kita pilih untuk kita kita pilih untuk kita kembangkan secara bersama-sama sampai dengan sukses, harus sukses. Yang lainnya itu supporting, misalnya butuh apa, atau menjadi yang tadi saya tawarkan. Kita bisa menjadi apa saja di sana. Jadi mau jadi apa dengan Palawija, mau main apa dengan Palawija, mau bertani apa dengan Palawija. Jadi bisa masing-masing di situ. Jadi ini program khusus Palawija kepada seluruh petani milenial. Jadi kalau kemarin banyak program petani milenial dengan siapa-siapa gitu yang pemerintah apa dan sebagainya, kita ingin ini benar-benar kita bisa kerja, kita bisa tunjukkan, kita harus berhasil. Perkara bagaimana kita mencapainya, ayo nanti secara berseris,
kita ngomong secara inklusif, maksudnya tertutup antara kita dengan beberapa grup dan sebagainya, kita akan ada sesi khusus gitu. Tidak dengan webinar, tapi dengan memang benar-benar yang benar-benar mau bikin proposal. Mau apa, kapan, di mana, berapa banyak, berapa luas, dan sebagainya. Harus bagaimana? Silakan. Terbuka luas untuk semuanya. Terima kasih. Begitu. Luar biasa. Tuh, lihat itu. Mas Sony Eko Samsono, beliau itu sekarang nanam jagung kurang lebih 3.000 hektar dengan mekanisasi di Kalimantan. Teman-teman yang ingin mau main jagung, menjadi petani jagung bersama-sama dengan perusahaan tersebut, itu bisa gabung dengan Mas Sony. Ini teman-teman banyak di sini ternyata yang ikut. Mas Sony, terima kasih ya. Terima kasih mau ikut dan support. Jadi Mas Sony juga, jadi gini, bisa jadi juga kita berhubungan dengan para teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan kita dengan sana untuk membangun satu kawasan-kawasan juga. Jadi nanti saya hubungkan seperti itu juga bisa. Oke, baik. Ada lagi kira-kira? Ya, Bang Adi, singkat saja. Ini ada pertanyaan dari SMK Muhammadiyah Gresik, ada dari Sumut. Singkat saja, saya izinkan yang dari nickname-nya SMK Muhammadiyah 5 Gresik. Singkat saja, on cam, on mic, sampaikan pertanyaannya, langsung dijawab, Bang Adi. Karena kita akan ada closing statement dari Bunda Yustika Barsa, dan kemudian nanti kita akan foto bersama, dan pembinaan sebenarnya akan berjalan nanti pasca dari kegiatan teman-teman. Jadi kenapa teman-teman penting absen, saya butuh nomor teleponnya, pembinaannya di luar dari sini. Ternyata luar biasa Bang Adi. Series pertama semangatnya sudah begini. Jadi singkat saja dari SMK 5 Muhammadiyah, saya persilakan. Silakan di on cam, kemudian di on mic. Oke, pindah ke itu aja, Muhammad Dafa. Ke Muhammad Dafa dari Sumatera Utara. Silakan. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Graha, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin Pak untuk bertanya. Ya, saya saat ini sedang merintis startup Pak yang bergerak sebagai sarana platform edukasi pertanian, yaitu namanya Kita Pertanian. Nah, jadi saya sangat tertarik nih Pak untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan PT Polowijo Gosari. Ya, semoga bisa menebarkan manfaat lebih banyak Pak. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana sih Pak pengalaman Bapak ketika merintis suatu bisnis yang mungkin waktu itu masih kecil, dan bagaimana upaya Bapak agar suatu perusahaan yang Bapak kelola menjadi perusahaan yang besar? Kira-kira strategi apa yang harus kita bangun Pak? Karena pada dasarnya saya saat ini masih menjadi seorang mahasiswa Pak, tapi saya ingin berkontribusi lebih nyata lagi ya dalam sektor pertanian yang saat ini saya rintis, yaitu Kita Pertanian Pak. Kira-kira bagaimana Pak step by step yang Bapak lakukan, kolaborasi-kolaborasi apa yang Bapak lakukan sehingga membuat suatu bisnis Bapak menjadi lebih besar ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Graha. Ya, silakan Bang Adi, langsung saja. Singkat saja, kalau kita ingin bisnis sesuatu untuk besar, kuasai dulu dari hulu sampai hilir, maksudnya pengetahuannya. Kemudian marketnya, jadi semuanya itu mulai dari apa yang kita usahakan, mulai dari market itu, kemudian kita tahu harus kemana kita mulai. Dengan siapa kita bekerja sama, dengan siapa kita akan memulai juga. Jadi karena memulai itu adalah titik awal yang paling penting untuk kita berhasil atau tidak. Jadi mulai dari situ baru kita tahu langkah berikutnya. Ini panjang sekali kalau kita mau ngomongin strategi-strategi ya. Nanti ada sesi khusus marketing strategi. Saya punya banyak hal tentang marketing strategi, mulai dari mana. Dan mungkin platform edukasi pertanian yang Mas Dafa punya bisa kerjasama juga dengan Polowijo. Ayo mulai dari langkah dengan Polowijo, platform itu gimana caranya platform itu berjalan, dan bisa lebih besar dari sekarang yang Mas Dafa sendirian. Oke, tak bantu. Perlu apa dengan Polowijo? Perlu apa nanti? Oke, saya jadi tutornya. Silakan. Oke,
Terima kasih Bang Adi. Ini bedanya Mas Dafa. Kalau Mas Dafa bicara dengan seorang praktisi, dia nggak lama-lama. You butuh apa gitu. Jadi you butuh apa itu bukan memanjakan Anda, tapi kamu tuh bukan seorang anak muda yang lemah gitu. Kamu disuguhi gitu. Itu adalah bentuk bahasa, ayo anak muda ini harus memberikan sebuah, ya sebagai anak agent of change, Anda harus memberikan sebuah perubahan yang nyata. Terima kasih Bang Adi, pertanyaannya luar biasa, presentasinya luar biasa. Closing statement dari Bang Adi, Bang, 1 menit. Setelah itu kita akan move kepada Bunda Yustika Barsa. Setelah itu kita sesi foto dan series pertama luar biasa ini. Semangat. Silakan Bang Adi, 1 menit. Oke, saya hanya quote ya. Mintalah tugas. Halo? Jangan meminta tugas atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Tetapi mintalah kepada Tuhan kemampuan atas semua tugas atau pekerjaan yang diberikan nama kita atau yang mau kita kerjakan. Jadi ingat ya, kita nggak boleh membatasi diri kita atas kemampuan kita, tetapi mintalah kemampuan sebesar-besarnya untuk semua tugas yang dibebani sama kita. Kalau kita hanya batasi, aku hanya mampunya cuma nulis bagus gitu. Nanti kalian menjadi penulis yang bagus saja dan kalian tidak bisa menjadi yang lain-lain. Jadi terbatas pada skup itu saja. Kalau sekarang ini dunia terbuka, digital udah luar biasa, kalian bisa mengerjakan apa saja dan mintalah kepada Tuhan kemampuan untuk semua tugas, semua pekerjaan yang kita temui. Jadi kita mampu mengerjakan. Itulah kunci sukses. Makasih itu Bung Raha. Oke, luar biasa Bang Adi. Jadi Anda itu jangan cepat puas, jangan cepat menyerah, berkarya selagi Anda masih berdaya. Nah ini luar biasa sekali quote-nya dari Bang Adi dan sekira sore hari ini kita sangat produktif. Izin Bunda masih join Bunda Yustika Barsa memberikan 1 menit Bunda. Ini harus ditutup dengan apa Bunda Yustika Barsa sehingga kita akan semangat terus. Seri-series kedua, ketiga mungkin akan lanjut. Bunda juga salah satu akan kita minta nih, todong sebagai salah satu pembicara juga nanti mungkin Bang Adi ya. Ya. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah mendengarkan berbagai keadaan pertanian, khususnya Palawija ini pada saat ini. Lalu juga kita dengarkan kerjasama yang sudah dan kemungkinan kesempatan untuk pemuda-pemuda pertanian ini untuk bergabung di dalam berbagai perkumpulan kerjasama ini. Dan saya kira akhirnya adalah selain kerjasama itu tingkatkan saja pembinaan dari kerjasama ini dari petani-petani muda itu. Ini saya kira kita perlu memantau supaya petani muda kita tetap semangat, lebih melebihi dari apa yang kita sekarang. Selain itu kita juga mohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya usaha kita ini berhasil dengan baik. Saya kira ini bagus sekali untuk kita lihat lagi tahap berikutnya apa, dan kita lihat kemajuan dari pemuda-pemuda sekarang ini yang sedang semangat supaya tetap semangat. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ini dari dulu luar biasa sampai dengan sekarang semangatnya. Jadi ini yang selalu menjadi semangat saya Bunda. Melihat Bunda ini tidak berhenti belajar, tidak berhenti webinar, ikut, memberikan insert kepada teman-teman. Ini saya kira adalah salah satu bentuk keseriusan dan konsisten. Mari kita doakan Bunda Yustika Barsa diberikan kesehatan, para senior kita Bang Hatta, terima kasih Bang Hatta, Bang Saeb, Bang Adi,
para senior-senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu teman-teman, terima kasih, ini konkret sekali. Jadi kita akan bicara langkah selanjutnya. Bunda titip pesan, bagaimana kemudian maintenance tentang program petani milenial ini akan terus kita kembangkan, insya Allah pada seri-seri kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Selagi memang kita masih kuat, kita mampu berkarya, selagi Anda masih berdaya, kita akan adakan terus series. Teman-teman, nanti izin sebelum live, betul-betul pastikan kembali untuk mengisi absen dan database serta sertifikatnya. Nanti kita akan pasca dari sini kita akan follow up, teman-teman akan diundang di dalam satu grup yang punya semangat, yang ingin maju, yang ingin besar, sama-sama kita maju. Saya terima kasih dan mohon maaf dalam penyampaian, kemudian dalam pembawaan acara ini terdapat banyak kekurangan karena kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Izin teman-teman terakhir kita bisa difoto oleh admin teman-teman. Nanti aktifkan semua on cam-nya. Kita berfoto ini sebagai bukti hari ini sejarah tercatat bahwa akan lahir anak-anak muda dan akan lahir ke depan pengusaha-pengusaha besar yang kemudian berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk silakan bersama teman-teman. Ya. Foto bersama dulu kita. Yang ngantuk, mukanya yang masih ngantuk cuci muka. Siap-siap kita akan berfoto bersama dan jangan lupa follow Instagramnya Sari Agri. Di situ nanti akan teripot kegiatan-kegiatan kita. Jangan lupa untuk media sosialnya. Jangan lupa media sosial saya juga. Nanti bisa kita banyak komunikasi pasca dari kegiatan. Silakan. Wah ternyata mendominasi perempuan Bang Adi. Jadi Bunda ini berkat Bunda juga. Jadi banyak sekali 80% wanita di usia 19 sampai 25 tahun ini Bunda. Jadi betul-betul menunjukkan bahwa wow. Ini petani Kartininya kita. Oke, silakan admin boleh difoto. Saya hitung di part yang pertama dulu. Yang di part pertama izin kembali. Oke, yang di part pertama 3 2 kasih senyumnya. Oke. Sekali lagi kasih jempolnya. Oke, terima kasih untuk part yang kedua. Silakan. Dibuka kameranya. Oke, silakan admin difoto. 3, 2, 1. Oke, silakan di part yang ketiga. Hitungan ketiga, 2, 1. Oke, di part yang keempat. 3, 2, 1. Selanjutnya di part yang terakhir ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih para peserta yang luar biasa, kepada semuanya yang telah terlibat, panitia dari Sari Agri luar biasa, Bang Arya, Bang Denny, semua teman-teman. Insya Allah ke depan kita akan terus. Terima kasih juga kepada support by dari BOB, kemudian kita petani, kemudian dari Asli Jamur, kemudian dari Sedekah Berbagi Indonesia, petani milenial, semua. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.